Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Ningsi dalam bidang studi biologi. Nah, pada pertemuan minggu kali ini materi kita mengenai tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, masih ingat salah satu ciri dari makhluk hidup yaitu bernapas. Bernapas itu adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Nah, satu kali rangkaian menghirup dan menghembuskan nafas itu dihitung sebagai satu kali napas. Nah, proses ini disebut juga dengan sistem respirasi. Nah, sistem pernapasan manusia itu berfungsi untuk menyediakan asupan oksigen secara konsisten agar seluruh fungsi tubuh itu bekerja dengan baik. Nah, sementara proses metabolisme itu akan memproduksi gas karbon dioksida sebagai produk limbah yang harus dibuang. Nah, proses pembuangan karbon dioksida ini juga menjadi tanggung jawab dari sistem pernapasan. Nah, proses pernapasan yang ada di dalam tubuh kita itu prosesnya tidak mudah. Ada banyak organ-organ yang berperan dalam membantu proses pernapasan. Nah, organ yang pertama adalah hidung. Organ hidung memiliki fungsi sebagai alat pernapasan dan indera pembau. Nah, hidung itu terdiri atas lubang hidung, rongga hidung, dan ujung rongga hidung. Nah, rongga hidung itu memiliki rambut, banyak kapiler darah, dan selalu lembab dengan adanya lendir yang dihasilkan oleh selaput mukosa. Nah, di dalam rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut kecil atau disebut juga dengan silia dan selaput lendir yang berguna untuk menyaring debu, melekatkan kotoran pada rambut hidung, mengatur suhu udara pernapasan, maupun menyelidiki adanya bau. Nah, pada pangkal rongga mulut yang berhubungan dengan rongga hidung terdapat suatu katup yang disebut dengan anak teka. Nah, saat menelan makanan, anak teka ini akan terangkat ke atas menutup rongga hidung sehingga makanan tidak dapat masuk ke dalam rongga hidung. Nah, organ yang kedua adalah tenggorokan atau faring. Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring itu merupakan kesimpangan antara dua saluran yaitu rongga hidung ke tenggorokan pada bagian depan dan rongga mulut ke kerongkongan. Nah, pada bagian belakang faring itu terdapat laring. Laring disebut pula pangkal tenggorok. Nah, pada laring terdapat pita suara dan epiglotis atau katup pangkal tenggorokan. Nah, masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Pada waktu menelan makanan, epiglotis menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan. Nah, sebaliknya pada waktu bernapas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke dalam laring kemudian menuju tenggorokan. Nah, fungsi utama faring adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Nah, faring juga menyediakan ruang lingung untuk suara percakapan. Nah, organ yang berikutnya adalah pangkal tenggorokan. Nah, laring disebut juga dengan pangkal tenggorok atau kotak suara. Laring terdiri atas tulang rawan yang membentuk jakun. Jakun itu tersusun atas tulang lidah, katup tulang rawan, kemudian perisai tulang rawan, piala tulang rawan, dan gelang tulang rawan. Nah, pada pangkal tenggorok dapat ditutup oleh katup pangkal tenggorokan atau epiglotis. Nah, pada waktu menelan makanan, epiglotis melipat ke bawah menutupi laring, sehingga makanan tidak dapat masuk ke dalam laring. Sementara itu, ketika bernapas, epiglotis akan membuka. Nah, pada pangkal tenggorok terdapat selaput suara atau lebih dikenal dengan pita suara. Nah, kemudian organ yang berikutnya adalah batang tenggorokan atau trakea. Tenggorokan itu berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm dan terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Nah, dinding tenggorokan itu tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan dan pada bagian dalam rongga itu bersilia. Nah, silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Nah, di paru-paru, trakea itu bercabang dua membentuk bronkus. Dinding tenggorokan terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan paling luar terdiri atas jaringan ikat, kemudian lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan. Nah, kemudian lapisan terdalam itu terdiri atas jaringan epitelium bersilia yang menghasilkan banyak lendir. Nah, lendir ini berfungsi menangkap debu dan mikroorganisme yang masuk saat menghirup udara. Nah, selanjutnya debu dan mikroorganisme tersebut akan didorong oleh gerakan silia menuju bagian belakang mulut. Akhirnya debu dan mikroorganisme tersebut dikeluarkan dengan cara batuk. Nah, silia-silia ini berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk bersama udara pernapasan.
Nah, batang tenggorok atau trakea itu terletak di sebelah depan kerongkongan. Nah, di dalam rongga dada, batang tenggorok bercabang menjadi dua cabang tenggorok, yaitu bronkus. Nah, di dalam paru-paru, cabang tenggorok bercabang-cabang lagi menjadi saluran yang sangat kecil-kecil yang disebut dengan bronkiolus. Atau ujung bronkiolus itu berupa gelembung kecil yang disebut dengan gelembung paru-paru atau alveolus. Nah, yang berikutnya adalah cabang batang tenggorokan. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan. Jumlahnya itu sepasang. Yang satu menuju paru-paru kanan dan yang satu menuju ke paru-paru kiri. Nah, struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus tentunya itu tidak teratur dan pada bagian bronkus itu lebih besar cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Bronkus itu bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Nah, batang tenggorokan bercabang menjadi dua bronkus, yaitu bronkus sebelah kiri dan sebelah kanan. Kedua bronkus menuju ke paru-paru. Nah, bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Nah, bronkus sebelah kanan bercabang menjadi tiga bronkus lobaris, sedangkan bronkus sebelah kiri bercabang menjadi dua bronkiolus. Nah, cabang-cabang yang paling kecil masuk ke dalam gelembung paru-paru atau alveolus. Nah, dinding alveolus itu mengandung kapiler darah. Melalui kapiler-kapiler darah dalam alveolus inilah oksigen dan udara berdifusi ke dalam darah. Nah, fungsi bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Nah, kemudian bronkiolus. Bronkiolus itu merupakan cabang dari bronkus. Bronkiolus itu bercabang-cabang menjadi saluran yang semakin halus, kemudian kecil dan dindingnya semakin tipis. Nah, bronkiolus itu tidak mempunyai tulang rawan, tetapi rongganya itu bersilia. Setiap bronkiolus bermuara ke alveolus. Nah, kemudian alveolus. Alveolus itu merupakan saluran akhir dari alat pernapasan yang berupa gelembung-gelembung udara. Dindingnya tipis, lembab, dan berlekatan erat dengan kapiler-kapiler darah. Nah, alveolus itu terdiri atas satu lapis sel epitelium pipih dan disinilah darah hampir langsung bersentuhan dengan udara. Nah, adanya alveolus memungkinkan terjadinya perluasan daerah permukaan yang berperan penting dalam pertukaran gas oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari sel-sel darah ke udara. Nah, organ yang berikutnya adalah paru-paru. Paru-paru itu merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru itu terletak dalam rongga dada. Letaknya di sebelah kanan dan kiri serta di tengahnya dipisahkan oleh jantung. Nah, jaringan paru-paru memiliki sifat elastik, berpori dan seperti spons. Nah, apabila diletakkan di dalam air, paru-paru akan mengapung karena mengandung udara di dalamnya. Nah, paru-paru itu dibagi menjadi beberapa belahan atau lobus. Nah, paru-paru kanan memiliki 3 lobus dan paru-paru kiri 2 lobus, yang setiap lobus itu tersusun atas lobula. Nah, paru-paru dilapisi oleh selaput atau membran serosa rangkap buah disebut pleura. Nah, di antara kedua lapisan pleura itu terdapat eksudat untuk meminyaki permukaannya sehingga mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak saat bernapas. Nah, dalam keadaan sehat, kedua lapisan itu saling erat bersentuhan. Namun dalam keadaan tidak normal, udara atau cairan memisahkan kedua pleura dan ruang di antaranya menjadi jelas. Nah, kita telah mengingat kembali berbagai macam organ-organ penyusun sistem pernapasan pada manusia. Pada manusia, organ pernapasan utamanya itu adalah paru-paru atau pulmo dan dibantu oleh alat-alat pernapasan lainnya. Jalur udara pernapasan untuk menuju ke sel-sel tubuh itu dimulai dari rongga hidung menuju ke faring atau rongga tekak, kemudian dari faring menuju ke laring, kemudian dari laring menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Nah, kemudian dari trakea menuju ke bronkus, dari bronkus menuju ke paru-paru, kemudian dari paru-paru menuju ke alveolus, dan kemudian ke sel-sel tubuh. Nah, kemudian kita lanjutkan ke mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, pernapasan kita itu terjadi secara otomatis pada saat kita beraktivitas, bahkan kita sedang tidur. Menurut tempat terjadinya, pernapasan itu ada dua, yaitu pernapasan luar dan pernapasan dalam. Nah, pernapasan luar itu terjadi pertukaran antara udara di dalam alveolus dengan udara dari darah dalam kapiler. Nah, pernapasan dalam itu terjadi pertukaran udara dari kapiler dengan sel-sel tubuh. Nah, karena terdapat organ tubuh yang terlibat dalam pemasukan atau inspirasi maupun pengeluaran udara atau ekspirasi, maka mekanisme pernapasan itu dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, yang pertama adalah pernapasan dada.
Pernapasan dada itu merupakan pernapasan yang melibatkan otot tulang antar rusuk. Nah, mekanismenya itu terdiri dari fase inspirasi dan fase ekspirasi. Nah, pada fase inspirasi, ketika tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat sehingga volume rongga dada akan membesar. Nah, kemudian ketika terjadi volume dada yang besar, maka tekanan udara di dalam paru-paru akan kecil, sehingga udara yang di luar lebih besar dan akan masuk ke paru-paru. Nah, kemudian pada fase ekspirasi, ketika otot antar tulang rusuk kita relaksasi, maka tulang rusuk akan tertekan sehingga rongga dada akan mengecil. Akibatnya tekanan udara dalam paru-paru akan membesar sehingga udara akan keluar. Nah, yang kedua adalah pernapasan perut. Pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Nah, otot diafragma ini yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Mekanismenya itu terdiri dari fase inspirasi dan fase ekspirasi. Nah, pada fase inspirasi, ketika terjadi kontraksi pada otot diafragma yang mengembang, maka paru-paru juga ikut mengembang. Nah, tekanan udara pada paru-paru akan mengecil dan udara dari luar akan masuk. Nah, kemudian pada fase ekspirasi, ketika otot diafragma relaksasi, maka rongga dada akan mengecil, sehingga tekanan udara pada paru-paru akan membesar. Maka yang terjadi, udara akan keluar dari tubuh. Nah, kemudian kita lanjutkan ke faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan pada manusia itu dikontrol oleh bagian otak yang disebut dengan medula oblongata. Nah, di medula oblongata terdapat sel-sel yang sangat peka terhadap kadar karbon dioksida dalam darah. Nah, ketika kadar karbon dioksida dalam darah meningkat hingga di atas normal, maka medula oblongata akan meningkatkan aktivitas otot-otot interkosta dan diafragma. Akibatnya, frekuensi pernapasan akan meningkat untuk mengembalikan konsentrasi karbon dioksida ke batas normal. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi medula oblongata untuk meningkatkan atau menurunkan ritme pernapasan adalah usia, aktivitas, jenis kelamin, kemudian suhu tubuh, serta posisi tubuh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Saat kita menghirup udara, oksigen akan bergerak menembus ke alveolus paru-paru, lalu diikat dan diangkut oleh darah menuju ke seluruh jaringan tubuh. Sekitar 97% oksigen yang masuk ke dalam darah dan akan diangkut oleh hemoglobin atau eritrosit. Sedangkan yang 2-3% lagi akan larut dan diangkut oleh plasma darah. Nah, oksigen yang terikat dalam HB dikenal dengan oksihemoglobin. Persamaan reaksi oksigen dengan hemoglobin itu adalah sebagai berikut. Perpindahan oksigen dari atmosfer ke alveolus paru-paru, lalu ke darah, dan selanjutnya ke dalam jaringan tubuh dapat terjadi karena adanya perbedaan tekanan parsial oksigen. Nah, hal yang berkebalikan terjadi pada perpindahan CO2. Tekanan parsial CO2 yang tertinggi itu adalah jaringan tubuh, berturut-turut semakin rendah pada darah dan di luar tubuh. Dengan cara yang sama, CO2 itu dapat berpindah secara difusi dari jaringan hingga keluar tubuh. Nah, kemudian proses pengangkutan CO2. Proses oksidasi biologi di dalam sel dan jaringan akan menghasilkan zat-zat sisa seperti CO2 dan H2O. Nah, zat-zat ini harus segera dikeluarkan dari dalam tubuh. CO2 yang dihasilkan oleh jaringan akan keluar dari sel dan masuk ke dalam darah untuk beredar bersama darah. Nah, di dalam darah CO2 akan diangkut ke paru-paru dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama diangkut dalam bentuk bikarbonat oleh plasma darah. Kemudian yang kedua, CO2 akan diikat oleh Hb membentuk karbaminohemoglobin. Nah, kemudian yang ketiga, CO2 diangkut oleh plasma darah dalam bentuk senyawa asam karbonat. Nah, kemudian kita lanjutkan ke volume dan kapasitas paru-paru. Volume udara respirasi pada setiap orang itu berbeda-beda, tergantung pada ukuran paru-paru, kekuatan bernapas, dan cara bernapas. Nah, pada orang dewasa, volume paru-paru itu berkisar antara 5-6 liter, yang mana terdiri dari yang pertama, volume tidal. Volume udara tidal adalah volume udara hasil inspirasi atau ekspirasi pada setiap kali bernapas normal. Nah, volume udara tidal bervariasi tergantung pada tingkat kegiatan seseorang. Pada kondisi tubuh istirahat, volume udara tidal sebanyak kira-kira 500 ml pada rata-rata orang dewasa muda, dan besarnya akan meningkat bila kegiatan tubuh meningkat. Nah, kemudian yang kedua adalah volume cadangan inspirasi, yaitu volume udara yang dapat
dapat dihisap dengan kekuatan inspirasi yang lebih kuat setelah volume tidal dilakukan. Nah, volume cadangan inspirasi pada laki-laki dewasa yang sehat itu sekitar 3.100 ml, sedangkan wanita sekitar 1.900 ml. Nah, yang ketiga adalah volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi adalah volume udara ekstra yang dapat dikeluarkan atau dihembuskan dengan ekspirasi kuat pada akhir ekspirasi tidal. Nah, volume cadangan ekspirasi pada orang dewasa sehat itu adalah sekitar 1.200 ml untuk laki-laki, sedangkan pada wanita sekitar 800 ml. Nah, kemudian volume residu. Volume residu itu adalah volume udara sisa dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi kuat. Nah, volume residu pada laki-laki dewasa itu sekitar 1.200 ml, sedangkan pada wanita sekitar 1.000 ml. Nah, kemudian jenis kapasitas paru-paru. Dalam menguraikan proses respirasi, terkadang diperlukan penyatuan dua atau lebih jenis volume di atas. Nah, kombinasi dari jenis-jenis volume itu disebut juga dengan kapasitas paru-paru. Nah, beberapa jenis kapasitas paru-paru itu antara lain yang pertama adalah kapasitas inspirasi. Nah, kapasitas inspirasi itu sama dengan volume tidal ditambah dengan volume cadangan inspirasi. Nah, kapasitas inspirasi itu merupakan jumlah udara yang dapat dihirup oleh seseorang mulai ekspirasi normal dan mengembangkan paru-parunya sampai jumlahnya maksimumnya itu kira-kira 3.500 ml. Nah, kemudian yang kedua adalah kapasitas residu fungsional. Nah, kapasitas residu fungsional itu sama dengan volume cadangan ekspirasi ditambah dengan volume residu. Nah, besarnya kapasitas residu fungsional itu adalah udara yang tersisa dalam paru-paru pada akhir ekspirasi normal. Nah, kira-kira 2.500 ml. Nah, kemudian yang ketiga adalah kapasitas vital. Nah, kapasitas vital itu adalah sama dengan volume cadangan inspirasi ditambah dengan volume tidal dan volume cadangan ekspirasi. Nah, kapasitas vital ini adalah jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru-paru seseorang setelah terlebih dahulu mengisi paru-paru secara maksimum dan kemudian mengeluarkan sebanyak-banyaknya, kira-kira 4.500 ml. Nah, kemudian yang keempat adalah kapasitas total paru-paru. Nah, kapasitas total paru-paru itu adalah volume maksimum di mana paru-paru itu dapat dikembangkan sebesar mungkin dengan inspirasi paksa atau sama dengan kapasitas vital ditambah dengan volume residu. Nah, di sini kira-kira 6.000 ml. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tentang sistem pernapasan pada manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.